Candi Kalasan, atau Candi Kalibening, merupakan sebuah bangunan cagar budaya, yang dikategorikan sebagai candi umat Buddha. Candi ini terletak di Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Candi ini memiliki 52 stupa, dan berada di sisi selatan jalan raya antara Surakarta dan Jogja, serta sekitar 2 km dari Candi Prambanan. Pada awalnya, hanya Candi Kalasan ini yang ditemukan pada kawasan situs ini, namun setelah digali lebih dalam, maka ditemukan lebih banyak lagi bangunan-bangunan pendukung di sekitar candi ini. Selain Candi Kalasan dan bangunan-bangunan pendukung lainnya, ada juga 3 buah candi kecil di luar bangunan candi utama, berbentuk stupa. Berdasarkan prasasti Kalasan bertarikh 778, yang ditemukan tidak jauh dari candi ini, menyebutkan tentang pendirian bangunan suci untuk menghormati bodhisattva wanita, Tara Bawana, dan sebuah vihara untuk para pendeta. Penguasa yang memerintah pembangunan candi ini, bernama Maharaja Tejapurnapana Panangkaran, alias Rakai Panangkaran, dari keluarga Shailendra. Kemudian, dengan perbandingan dari manuskrip pada prasasti Kelurak, tokoh ini dapat diidentifikasikan dengan Dharanindra, atau dengan prasasti Nalada, adalah ayah dari Samaragrawira, sehingga candi ini dapat menjadi bukti kehadiran Wangsa Shailendra. Dalam prasasti Kalasan berhuruf Prenagari, berbahasa Sanskerta, menyebutkan para guru Sang Raja Tejapurnapana Panangkaran dari keluarga Shailendra, berhasil membujuk raja untuk membuat bangunan suci bagi Dewi Taraf, beserta biaranya bagi para pendeta, sebagai hadiah dari Sangha. Profesor Dr. Kasparis, menafsir berdasarkan prasasti Kalasan itu, Candi Kalasan dibangun bersama antara Buddha dan Hindu. Sementara itu, Van Roemon, sejarawan dari Belanda, meyakini bahwa di situs yang sama, pernah ada bangunan suci lain yang umurnya jauh lebih tua dibanding Candi Kalasan, sesuai hasil penelitian yang dilakukannya pada tahun 1928. Bangunan suci itu berbentuk wihara yang luasnya 45 x 45 meter. Ini berarti bangunan candi mengalami 3 kali perbaikan. Sebagai bukti, menurutnya, terdapat 4 sudut kaki candi dengan bagian yang menonjol. Pada bagian selatan candi, terdapat 2 relief bodhisattva, sementara pada atapnya, terdiri dari 3 tingkat. Atap paling atas terdapat 8 ruang, atap tingkat 2 berbentuk segi 8, sedangkan atap paling bawah sebangun dengan candi berbentuk persegi 20, yang dilengkapi dengan relung arca di tiap sisinya. Pada Candi Kalasan ini memiliki lapisan penutup candi yang dinamakan Bajralepa, yaitu semacam plesteran, di ukiran batu halus. Detail dari hiasan Bajralepa ini yang merupakan salah satu ciri Candi Kalasan, yang juga dijumpai pada Candi Sari. Denah bangunan Candi Kalasan berbentuk persegi, atapnya segi 8, dan puncaknya berbentuk dagoba, atau stupa. Keadaannya sudah sangat rusak,
hanya bagian selatan yang masih utuh. Disebut-sebut, bilik pusatnya dahulu memiliki arca perunggu setinggi 6 meter yang kini hilang, sedangkan ketiga biliknya juga kosong. Tubuh dan atap candi dihias dengan ukiran-ukiran yang sangat indah, terdiri dari relung-relung, sulur-sulur, arca-arca Buddha, dagoba-dagoba dan arca Gana, yaitu manusia kerdil berperut buncit, yang biasanya memikul barang. Mengenai hiasan ini, Bernard Kempers dalam bukunya, Indonesia Selama Zaman Hindu, halaman 25, menyebutkan bahwa cara pembuatan hiasan yang cukup rapi dan memikat ini, menunjukkan bahwa pada masa pembuatan candi ini, memiliki pemahat dan ahli plester bangunan yang sangat cakap. Ditambahkan menurut Bernard, Candi Kalasan dulunya ditutup oleh stuko seluruhnya, seperti juga candi-candi yang lain, sedangkan penghalusan bagian-bagian candi, ditambahkan batu penutup yang terbuat dari batu kapur. Di dalam bangunan candi yang tampak sekarang, ternyata ada konstruksi yang lebih tua, karena itu, beberapa ahli mengatakan, bahwa bangunan yang ada sekarang merupakan bangunan tambahan di sekitar abad ke-9, bangunan aslinya jelas memiliki usia yang lebih tua daripada itu. Denah kaki Candi Kalasan terletak di atas lapik berbentuk bujur sangkar, dasar candi juga berbentuk bujur sangkar, pada kaki candi terdapat makara, di sekeliling kaki ada hiasan jambangan. Tubuh candi bujur sangkar, dengan penampil-penampil yang menjorok keluar di tengah sisinya, dilengkapi sebuah singgasana yang dihiasi singha, berdiri di atas punggung seekor gajah. Bagian luar candi, terdapat relung yang dihiasi gambar dewa memegang bunga teratai. Pada setiap pintu masuk, terdapat hiasan kepala kala, yang di jenggernya terdapat kuncup bunga. Pohon dewata ada di atasnya, dan para penghuni kahyangan memainkan bunyi-bunyian, seperti rebab, gendang, kerang, dan cemara. Atap candinya terdapat hiasan Gana, atapnya berbentuk segi 8, dan bertingkat 2. Di tingkat pertama terdapat arca Buddha, pada keliling candi, terdapat bangunan stupa setinggi 4,6 meter, sebanyak 52 buah. Keindahan Candi Kalasan ini masih bisa dinikmati, terutama pada bagian selatan candi terdapat banaspati yang besar, lajur yang tegak lurus, dihiasi dengan sulur-sulur dan makara-makara, yang merupakan termasuk hasil kesenian Jawa pada masa Hindu yang terbaik. Keistimewaan lain adalah, makaranya menghadap ke dalam dan keluar, dan di atas kepala kala, terdapat lukisan berbentuk atap candi yang menjulang tinggi. Bila candi ini dilihat dari dalam, candi ini disusun dari tumpukan batu-batuan yang saling terkait, dan melebar ke bawah. Sekalipun candi ini telah dipugar pada tahun 1927 dan pada tahun 1929, namun masyarakat tetap akan menemui kesulitan untuk melihat keindahan Candi Kalasan ini. Itu karena ada bagian-bagian yang terpaksa tidak dapat dikembalikan seperti sedia kala, disebabkan banyak batu-batu aslinya yang hilang.